Pria itu hanya mengangkat tangannya sedikit, dan menembus pintu baja titanium setebal 2,5 meter di Kementerian Pertahanan, membuatnya hancur berkeping-keping. Bahkan dinding berlian di luar, yang diklaim mampu menahan serangan rudal, hancur tak bersisa. Sosoknya menakutkan, seperti berasal dari neraka paling dalam. Langkah kakinya ringan saat mendarat, memancarkan aura penyerangan yang mengerikan. Tubuh para tentara yang tumbang di koridor, semuanya menonjolkan kekuatanku. Tatapanku yang meremehkan segalanya adalah peringatan bagi manusia yang masih hidup untuk bersiap menghadapi kehancuran. Keberadaanku adalah untuk memusnahkan umat manusia. Dan sebelum ini, aku telah bereinkarnasi di bumi ini selama puluhan ribu tahun. Terkadang sebagai jangkrik di sungai kecil, terkadang hanya seekor semut kecil di koloni semut, bahkan bereinkarnasi sebagai gunung berapi yang akan meletus. Dan aku telah mengalami kematian dan kelahiran kembali puluhan ribu kali. Setiap kali terlahir kembali, aku membawa ingatan dari ratusan kehidupan lampau. Di antaranya, aku telah mati berkali-kali karena keserakahan manusia. Hal ini membuatku, selama miliaran tahun, memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap manusia. Terkadang aku selalu bertanya-tanya, mengapa aku mengalami kelahiran kembali dan kematian seperti ini, hingga di kehidupan terakhir ini, aku terlahir kembali sebagai manusia. Akhirnya aku mengerti mengapa aku menjadi manusia. Tugasku adalah menjadi manusia untuk memusnahkan manusia. Saat pertama kali melihat ibuku, aku mengerti bahwa aku tidak bisa melepaskan kebencianku terhadap manusia. Namun, ibu di kehidupan ini membuatku sedikit berubah pikiran tentang manusia. Setiap hari sebelum tidur, ia mengatakan aku mencintaimu. Meskipun aku tidak mengerti ketiga kata itu, aku tidak membencinya. Hingga aku berusia 6 tahun, aku mulai menyadari perbedaan reinkarnasi kali ini. Sepertinya aku bisa mengembangkan kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Hanya dengan niat, aku bisa mengembangkan kecepatan seekor citah. Rencanaku untuk memusnahkan manusia berubah karena ibuku, yang akan panik jika aku pergi, dan terus mengatakan aku mencintaimu. Saat itu, aku hanya ingat satu pikiran, tetap di sisi ibu selamanya juga tidak buruk. Suatu hari, ibu mengulurkan tangannya dan berkata, biarkan ibu yang melindungimu, Ziyin. Saat itu, meskipun aku tidak mengerti apa arti melindungi, aku ingin melindungi ibuku. Jadi, aku akhirnya melepaskan kebencianku terhadap manusia. Tapi aku tidak tahu bahwa ada manusia yang mengincar kemampuanku. Hari itu, ibu demam dan tidak bisa berjualan. Jadi, di usiaku yang baru 6 tahun, aku membawa barang dagangan ke kios dan menjadi penjual kecil. Namun, hari ini ada beberapa tamu tak diundang di kiosku. Mereka memintaku untuk ikut dengan mereka. Sebelum aku sempat bereaksi, aku memelototinya. Orang ini tidak mengancamku sama sekali. Ikut dengan mereka pun tak masalah. Tapi mereka terus memaksa, dan mengatakan bahwa ibuku mungkin mata-mata negara musuh, dan mereka telah mengirim orang untuk menangkapnya di rumah. Jika ibuku melawan, mereka akan langsung menembaknya. Mendengar ini, aku sangat marah. Kemampuan Tyrannosaurus Rex mulai muncul dalam diriku. Polisi paruh baya itu terkejut melihat perubahan pada diriku. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menjauh dari anak kecil ini. Kalau tidak, nyawa kalian akan melayang. Semua orang bingung, ancaman apa yang bisa diberikan oleh seorang anak kecil? Krak, aku menghentakkan kakiku ke tanah, dan menciptakan retakan. Dalam sekejap, aku menggunakan kekuatan Tyrannosaurus Rex untuk melepaskan diri. Tanah di sekitarku mulai runtuh. Kapten itu tertawa kecil. Sepertinya kau akhirnya tak tahan untuk menggunakan kekuatanmu. Swos, aku berubah menjadi citah dan menghilang dalam sekejap. Aku harus segera kembali ke ibuku. Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Para polisi hanya melihatku pergi, tanpa mengejarku. Kapten itu berkata, anak ini monster. Dia harus mati. Keputusan kapten inilah yang membawa bencana tak terelakkan bagi dunia. Aku bergegas pulang, dan melihat sesuatu yang membuatku marah. Ibuku dipukuli oleh beberapa pria. Melihat ini, sisa kewarasanku ditelan amarah. Kretek, kemampuan elang muncul di tanganku. Hanya dalam beberapa detik, aku membunuh mereka semua. Siapapun yang berani menyentuh ibuku akan mati di tanganku. Tapi ibuku memanggilku dengan lembut, dan menyuruhku pergi. Saat itu aku menyadari sesuatu. Aku telah membuat masalah besar. Kapten yang datang terlambat tertawa melihat ini. Inilah yang ingin dilihatnya. Dia berbalik dan berkata pada anak buahnya, tembak anak ini dan ibunya. Dia monster, jadi ibunya pasti juga monster. Mendengar itu, aku mengepalkan tanganku. Manusia memang benar-benar menjijikkan. Saat itu, ibuku berdiri di depanku tanpa ragu. Dia berteriak pada mereka, akulah yang membunuh mereka, anakku tidak bersalah, tangkap saja aku. Ibu terus memohon dengan putus asa, agar mereka mengampuninya. Para polisi menatapnya seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin seorang wanita lemah membunuh belasan anak buahnya? Lagi pula, targetnya adalah aku. Melihat keadaan ibuku membuat hatiku. Apakah ini yang disebut sakit hati?
Saat itu, untuk pertama kalinya setelah miliaran tahun, aku menangis. Ibuku rela mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Tanpa ragu, kapten itu mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke ibuku. Dor, aku langsung berada di depan ibu, menghalangi peluru mematikan itu. Kapten tertawa. Sepertinya dia telah menemukan kelemahanku. Kelemahanku adalah ibu. Kapten memerintahkan semua anak buahnya untuk mengarahkan senjata mereka ke wanita di depan. Saat peluru melesat, aku mengembangkan kemampuan persepsi terkuatku. Dor, aku menangkap peluru yang terbang ke arah ibu dengan satu tangan. Akhirnya, aku mengembangkan kemampuan terenggiling, memperkeras permukaan kulitku, membuat peluru-peluru itu tidak bisa melukai tubuhku dengan parah. Setelah tembakan berhenti, bahkan para perwira pun tercengang. Orang ini benar-benar monster. Meskipun tubuhku penuh luka, aku masih berdiri. Melihat ini, sang perwira sedikit panik. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk mengisi ulang dan terus menembak. Anak buahnya dengan terpaksa mematuhi perintah. Kemarahanku mencapai puncaknya. Aku bersiap mengembangkan kemampuan gunung es untuk menahan gelombang serangan kedua. Aku berpikir, setelah gelombang peluru ini berakhir, aku akan segera mengembangkan kecepatan citah dan kekuatan ledakan dinosaurus untuk mencabik-cabik mereka semua. Tepat sebelum aku mengaktifkan kemampuanku, sebuah tangan lembut menghalangi tubuhku. Saat aku mendongak, ternyata itu ibu. Dia tidak ingin melihat anaknya terluka lagi. Suara ibu bergetar. Zain, dengarkan ibu. Larilah secepat mungkin. Hasilnya sudah jelas. Puluhan peluru mengenai tubuh ibu. Saat ibu terjatuh, pikiranku kosong. Dengan sekuat tenaga, ibu menyentuh wajahku. Kata-kata terakhir ibu, dengan cara apapun, dengan metode apapun, teruslah hidup. Aku hanya bisa menatap tubuh ibu tanpa daya. Semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Tapi dia mati karenaku. Perlahan, aku berdiri dan menatap mereka. Luka di tubuhku sudah sembuh berkat kemampuan teripang. Melihat wajahku yang mengerikan, bahkan sang kapten pun terkejut. Dia menduga aku akan bertarung mati-matian. Tapi tanpa disangka, aku berbalik dan melarikan diri. Karena ibu bilang, dengan cara apapun, aku harus tetap hidup. Aku membenci kelemahanku sendiri. Tapi saat ini, aku benar-benar tidak mampu melawan senjata mereka. Dengan satu lompatan, aku sampai di atas atap. Sebelum pergi, aku menatap mereka dengan tajam. Kalian ingat ini, manusia. Tatapan itu membuat kapten ketakutan. Lalu dia berteriak, tangkap dia. Kalau tidak kita tangkap sekarang, dia pasti akan kembali untuk balas dendam. Swos, dengan satu lompatan, aku pergi dari sana. Aku berlari cepat menuju ladang bunga kanola. Disinilah dulu aku dan ibuku berjanji untuk saling melindungi. Tapi sekarang, hanya aku yang tersisa, sendirian. Aku berbalik dan menatap orang-orang yang mengejarku. Aku telah membuat keputusan. Komandan mereka terus berteriak, terus lari. Kenapa berhenti? Kenapa kau tidak lari lagi? Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku dan mengucapkan kata-kata aneh. Kenapa aku harus mengalami reinkarnasi tanpa akhir? Kenapa aku dijadikan manusia? Dan akhirnya, aku menemukan jawabannya. Itu untuk memusnahkan kalian, manusia. Omong kosongku membuat komandan itu tercengang. Apa yang bocah ini bicarakan? Asteris. Tinjuku meledak dengan energi yang sangat kuat. Sekarang, aku telah membuat keputusan. Karena kalian, manusia, telah merusak dunia ini. Aku memutuskan untuk menjadi hukuman Tuhan dan memusnahkan kalian. Duar. Aku menabrak kendaraan lapis baja mereka. Hanya dalam 2,5 menit, nyawa mereka melayang dalam ledakan itu. Tubuh komandan itu tertimpa batu besar. Meskipun sekarat, dia masih mengutukku. Monster sepertimu harus mati. Aku tidak membantahnya. Kau benar, orang sepertiku memang seharusnya mati di sini. Tapi kalian telah gagal. Krak. Tanganku berubah menjadi cakar naga. Sebagai konsekuensi kegagalan kalian, akan kuberikan hukuman mati. Di hadapan tatapan ngeri sang komandan, aku menghancurkan kepalanya. Lalu, aku menguburkan jasad ibu di ladang bunga ini. Dan pergi sendirian. Entah berapa lama berlalu, tubuhku telah tumbuh menjadi remaja. Sekarang, aku berada di puncak kekuatanku. Selama belasan tahun ini, aku telah memaksimalkan kemampuan evolusiku. Hanya dengan meletakkan telapak tanganku di tanah, aku bisa merasakan air, tanaman, dan semua dinamika serta suara kehidupan di tanah ini. Tak hanya itu, aku juga telah menggabungkan kemampuan evolusiku, dan menciptakan kemampuan baru. Artinya, sekarang akulah makhluk tak terkalahkan satu-satunya di dunia ini. Saatnya memusnahkan manusia, dengan terus merasakan bumi dan memicu kekuatan gempa. Aku bisa membunuh semua manusia di bumi ini. Tapi, untuk mengenang ibu, aku memutuskan untuk berkeliling dunia, dan melihat perilaku manusia selama ini. Aku berjalan di sebuah jalan raya. Dulu, jalan ini adalah lautan bunga. Tapi, karena ulah manusia
Tempat ini rusak parah. Memikirkan hal itu, kebencianku pada manusia semakin bertambah. Lebih baik aku musnahkan saja mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul di belakangku. Aku langsung menggunakan kemampuan alamku. Mobil ini sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi, aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku melawan spesies yang tidak diketahui ini. Krak, kekuatanku langsung mengguncang jalan raya di sekitarku. Wanita di dalam mobil itu mencengkeram kemudi, mencoba menghindariku. Pada saat yang sama, di atas sana muncul sebuah batu besar yang jatuh. Ketika aku melihat dengan jelas orang di dalam mobil, mataku terbelalak tak percaya. Wanita di dalam mobil itu sangat mirip dengan ibuku. Aku jadi bertanya-tanya apakah ibuku telah bereinkarnasi. Swos, aku bergerak dengan cepat. Dengan satu tamparan, aku menghancurkan batu yang jatuh dari gunung. Wanita itu gemetar ketakutan. Dia juga bingung kenapa ada orang di jalan. Lalu, ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat kepalaku menyembul di kaca depannya. Gadis itu terkejut dan terus berteriak histeris. Saat itu, sebuah batu jatuh lagi dari gunung. Aku terus menatapnya dan tidak memperhatikan batu dari gunung. Duk, batu itu mengenai kepalaku. Aku merasakan sakit di bagian belakang kepalaku dan hampir pingsan. Tapi aku merasa aneh. Aku seharusnya bisa mengembangkan kemampuan secara otomatis. Kenapa aku bisa tertimpa batu? Aku baru mengerti setelah melihat wanita itu. Ternyata, karena dia sangat mirip ibuku, aku jadi kehilangan fokus. Wanita itu terus bertanya, "Kau baik-baik saja? Perlu kuantar ke rumah sakit?" Ketika aku membuka mata lagi, aku menyadari diriku berada di tempat asing, dan rambutku juga telah dipotong. Anehnya, aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat bayangan samar yang terus muncul di pikiranku. Dokter mengatakan lukaku parah dan harus segera dioperasi. Lalu dia bertanya namaku. Saat itu, sebuah suara terus terdengar di pikiranku. Li Ziying. Jadi, aku bilang namaku Li Ziying. Wanita yang mirip ibuku itu mengerutkan kening. Ini repot, katanya. Tak disangka aku menemukan orang amnesia. 3 bulan kemudian, dia melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi hasilnya, mereka tidak menemukan orang ini. Petugas itu tersenyum canggung. Dalam situasi ini, dia mungkin pendatang gelap, katanya. Jika tidak ada wali, dia mungkin akan ditahan. Akhirnya, mau tak mau, dia menjadi waliku. Dia menulis namanya, Ali, di formulir wali sementara. Ali menghela napas. Sepertinya dia harus merawat adik kecil ini untuk sementara waktu. Lalu dia melangkah ke arahku dan berkata, "Aku 34 tahun. Usia yang kulaporkan adalah 24 tahun. Jadi, aku lebih tua darimu." Tapi aku menjawab dengan bercanda. "Bukankah kau bilang semakin muda semakin baik? Lalu bagaimana kalau kau jauh lebih tua dariku?" Ali tertegun. Anak ini. Karena tahu dia tidak bisa membantahku, dia menyuruhku memanggilnya kakak. Dan aku harus menggunakan bahasa sopan yang diajarkannya. Tapi kami berdua tidak tahu. Usiaku sekitar 5 Ci Duoling, kira-kira 257 tahun. Ali berencana mencarikan aku pekerjaan. Sebelum ingatanku kembali, aku akan tinggal di asrama perusahaannya. Tiba-tiba, aku meraih tangan Ali. Itu adalah reaksi naluriahku. Aku juga tidak tahu kenapa. Ali langsung menarik tangannya. Dia memperingatkanku jika aku berani menyentuhnya lagi, dia akan memenggal kepalaku dan menendangnya seperti bola. Tapi dia tidak menyangka aku tiba-tiba menangis. Sentuhan tangannya mengingatkanku pada sesuatu. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Aku hanya samar-samar mengingat pemandangan hamparan bunga. Akhirnya, aku sampai di rumah Ali. Di rumah Ali, ada teman wanitanya yang berambut pendek. Dia sangat tidak senang dengan kedatanganku. Dia melotot tajam padaku. Aku merasa tidak nyaman dengan tatapannya. Jadi aku bertanya, "Kenapa kau melotot padaku?" Temannya tertegun. "Ada apa dengan orang ini?" Dia tidak tahu harus berkata apa melihatku yang aneh. Jadi dia hanya bisa meminta Ali untuk menyuruhku pergi. Ali menoleh padaku dan menolak permintaan temannya. Lagi pula, orang ini kehilangan ingatannya karena dirinya. Jadi dia merasa bertanggung jawab untuk merawatku. Entah kenapa, melihat wajahnya selalu terasa hangat. Ini membuat temannya curiga kalau Ali jatuh cinta. Ali meminta temannya untuk berhenti bicara omong kosong. Karena dia tidak punya perasaan cinta sedikit pun pada bocah ingusan ini. Dia hanya merasa bocah ini tidak akan menyakiti mereka. Tidak masalah jika dia tinggal di sini. Melihat itu, temannya pun tidak memaksa lagi. Lagi pula, masih ada kamar kosong di lantai atas kafe. Biarkan dia tinggal di sana untuk sementara waktu. Saat itu, anjing peliharaan Ali tiba-tiba berlari ke arahku. Seolah-olah melihat teman sejenisnya, ia terlihat senang. Lalu, saat aku mengelus kepala anjing itu, kemampuan evolusku otomatis aktif. Pada saat itu, aku merasakan energi kehidupan anjing itu mengalir ke dalam tubuhku. Sebelum aku sempat mengerti apa yang terjadi, aku tiba-tiba merasa mual. Saat itu, sebuah truk besar kebetulan lewat di depan kami. Anjing yang tadinya jinak itu kini menggeram.
menunjukkan taringnya. Penciuman anjing ribuan kali lebih tajam daripada manusia. Ia dan aku sama-sama mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dari dalam truk itu, meskipun aku kehilangan ingatanku, ku bisa merasakan makhluk hidup di dalam truk itu, memancarkan emosi yang sangat kuat seperti sinyal. Dan aku bisa merasakan dengan jelas bahwa spesies itu memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap manusia. Dan juga ada perasaan bahwa aku dan ia seperti spesies yang sama. Spesies itu adalah virus Steel. Steel adalah makhluk hidup yang lahir di lautan, dan telah hidup di sana selama puluhan juta tahun. Karena manusia telah merusak bumi dengan sangat parah. Kesadaran bumi mengaktifkan mode perlindungan diri, dan secara mandiri menghasilkan antibodi. Ketika lingkungan bumi dirusak oleh manusia, antibodi ini akan muncul dan memusnahkan manusia. Dan sekarang manusia membuat keputusan bodoh, yaitu pergi ke laut dalam dan membawa virus ini untuk diteliti. Hal yang mengerikan dari virus ini adalah ia tidak bisa dibunuh. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan inangnya. Yang tidak diketahui semua orang sekarang adalah, aku telah mengembangkan hubungan yang aneh dengan virus ini. Sekarang ada dua keberadaan di bumi ini, dengan tujuan yang sama. Satu ditahan oleh manusia, sementara yang lain kehilangan ingatannya tentang dirinya sendiri. Tapi suatu hari nanti, kedua keberadaan ini akan terhubung dengan suatu cara. Tidak ada yang tahu apa akibatnya bagi dunia ini saat itu terjadi. Tapi aku tidak mengerti, kenapa harus minum sesuatu yang begitu tidak enak. Ali menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Dia menyuruhku untuk melakukan hal yang sama. Hanya orang mabuk yang bisa menemukan jati dirinya. Setelah meninggalkan bar kecil itu, kami menyadari bahwa kami berdua mabuk. Rasanya aku berjalan melayang. Aku pasti ditipu Ali hari ini. Minum alkohol sama sekali tidak terasa nyaman. Malah rasanya seperti dunia berputar. Ali menepuk pundakku. Inilah yang disebut perasaan melayang. Kemudian kami berjalan di sepanjang jalan kembali ke kedai kopi. Tiba-tiba Ali melihat segerombolan kunang-kunang di pinggir jalan. Ali terpaku melihat kunang-kunang itu. Ini pertama kalinya dia melihat kunang-kunang sebanyak ini. Melihat Ali begitu senang, aku bertanya padanya, apakah kamu suka cahaya ini? Melihat Ali menjawab suka, aku mengulurkan tangan ke arah kunang-kunang. Pada saat itu, tanpa kusadari, aku mengembangkan kemampuan untuk bersinar. Tiba-tiba, tubuhku memancarkan cahaya yang lebih terang daripada kunang-kunang. Aku bertanya pada Ali, apakah kamu juga menyukaiku sekarang? Aku mengabaikan keterkejutan Ali, dan terus berkata, jika kamu suka, aku bisa bersinar untukmu setiap hari. Ali terkejut, dia belum pernah melihat orang aneh sepertiku. Karena aku mabuk, aku salah mengira keterkejutan Ali sebagai kebahagiaan. Tak disangka, berubah menjadi cahaya membuat Ali begitu bahagia. Saat berikutnya, Ali ketakutan dan langsung berlari. Dia berteriak, monster, ekspresiku berubah. Bukankah dia menyukai cahaya? Kenapa dia sekarang melarikan diri? Jadi, saat Ali berlari, aku mengejarnya. Aku menyuruhnya untuk berhenti berlari. Tapi Ali tampaknya benar-benar ketakutan dengan penampilanku. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia telah berlari ke tepi jalan. Kakinya tersandung anak tangga, dan dia hampir jatuh. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak Ali, yaitu bahwa dia mungkin benar-benar tamat. Lalu aku memikirkan, lebih panjang, tetapi 100 km per jam. Asteris, suara mendesing asteris. Siluetku melesat ke depan seperti kilat. Dengan satu gerakan cepat, aku melewati Ali yang sedang jatuh. Di udara, aku menoleh padanya dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Asteris, suara benturan asteris. Aku mendarat lebih dulu, lalu aku segera berdiri, menangkap Ali yang terjatuh. Di bawah jalan tol yang sepi ini, bayangan kami berdua tampak. Aku terengah-engah. Kejadian barusan hampir membuatku takut setengah mati. Syukurlah kau baik-baik saja. Ali menangis terseduh-seduh. Dia juga ketakutan dengan tindakanku yang luar biasa barusan. Keesokan harinya, Ali pergi bekerja dengan mata panda. Dia masih belum pulih dari kejadian semalam. Dan tugasnya kali ini adalah meneliti makhluk regeneratif, Steel. Peneliti menuangkan asam sulfat ke dalam toples. Mereka menjelaskan meskipun dituang asam sulfat, makhluk di dalamnya tidak akan mati. Dan makhluk di dalamnya, saat terkena asam sulfat, akan mengalami iritasi. Dan iritasi ini akan menyebar ke individu lain yang terpecah darinya. Hal ini membuat kami semua yang hadir sangat terkejut. Tak disangka di dunia ini, ada spesies dengan daya tahan hidup yang begitu kuat. Aku melihat makhluk yang terus bergetar itu, merasakan firasat buruk. Tiba-tiba dia teringat aku. Lalu dia menemui profesor peneliti, dan bertanya apakah manusia bisa bercahaya. Profesor itu terkejut. Bagaimana mungkin manusia bisa bercahaya? Apalagi bercahaya seperti kunang-kunang. Ali tidak menyerah. Dia tetap bertanya, bagaimana jika di dunia ini benar-benar ada orang seperti itu? Tapi jawaban yang dia dapatkan adalah,
Jika orang seperti itu benar-benar ada, maka dia bukan manusia, melainkan objek penelitian mereka. Hal ini membuat dahi Ali berkeringat. Sepertinya dia tidak bisa menceritakan tentang Ziyin. Kembali di kedai kopi, Ali menggebrak meja dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Kenapa tubuhku bisa bercahaya? Aku juga tidak tahu. Ali tentu saja tidak percaya. Lalu dia bertanya apa lagi yang bisa kulakukan. Aku berpikir keras. Beberapa gambaran melintas di pikiranku. Meskipun aku belum pulih ingatanku, aku memberinya jawaban yang jelas. Memusnahkan umat manusia. Ekspresi Ali membeku. Dia melihat ekspresiku. Sepertinya aku tidak bercanda. Tiba-tiba aku tersadar. Omong kosong apa yang baru saja kukatakan? Kenapa aku harus memusnahkan umat manusia? Ali bingung dengan tindakanku. Dia semakin penasaran. Malam harinya, Ali yang berbaring di tempat tidur teringat ucapan siang hariku tentang memusnahkan umat manusia. Hal ini membuat Ali curiga aku pasti mengalami sesuatu sebelum hilang ingatan. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti memusnahkan umat manusia. Jadi dia membuat keputusan, yaitu mengambil sampel darahku dan menganalisisnya di lembaga penelitian. Keesokan harinya, dia memberikan tabung darah itu kepada rekannya, memintanya untuk menganalisis zat di dalam darah tersebut. Namun hasilnya agak di luar dugaannya, karena darah di dalam tabung itu hanyalah darah manusia biasa. Ali tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tempat itu. Sebenarnya, aku hanya bercanda karena bosan. Tapi aku tidak tahu darah ini akan membawa bencana apa untukku. Karena hasil penyelidikan sudah keluar, Ali jadi percaya padaku bahwa aku hanya manusia biasa. Saat itu, Ali belum tahu tabung darah ini akan membawanya ke dalam bahaya maut. Saat aku melewati pintu lab Steel mencium aroma darahku dan terus menggeliat. Dia sangat menginginkan darahku. Dia terus-menerus di dalam tabung, mengguncang dengan liar, ingin keluar. Dalam perjuangannya yang terus-menerus, Steel akhirnya hampir jatuh ke lantai. Dan peneliti yang ada di sana hanya bisa menyaksikannya jatuh. Dia punya firasat buruk, merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Asteris, suara pecahan kaca asteris. Saat itu, aku merasakan energi yang sangat mengerikan dilepaskan. Ini membuatku takut, karena kekuatan ini sepertinya lebih kuat dariku. Aku melihat ke arah tempat Ali bekerja. Kekuatan itu berasal dari sana. Sepertinya Ali mungkin dalam bahaya. Sahabat Ali melihat keanehanku dan bertanya ada apa denganku. Apakah aku merasa tidak enak badan? Aku hanya menjawab dengan singkat. Aku harus pergi, kau jaga toko saja. Saat Steel bebas, hal pertama yang dia lakukan adalah merasuki peneliti yang ada di sana. Lalu dia mengikuti aliran darah peneliti itu dan menyerang otaknya. Asisten yang ada di belakangnya tercengang. Asteris, suara ledakan asteris. Orang yang dirasuki Steel segera menerobos keluar dari ruangan. Tujuannya sangat jelas, yaitu darah yang dipegang Ali. Tepat saat Steel hampir menyentuh tubuh Ali, dua tangan besar mencengkram wajah Steel dan menghancurkan kacamatanya. Berikutnya, aku dengan cepat mendekat dan mendorong tubuh Steel.